Perkenalkan, nama saya Pratama Riza Saputra. Saya dari kelas 10C, absen 26. Menjelaskan tentang pengertian renang, sejarah peraturan, teknik dasar, dan macam gaya renang. Pengertian renang, salah satu cabang olahraga populer di Indonesia adalah renang. Bagi orang yang tinggal di pedesaan, olahraga ini dapat dilakukan di sungai, danau, atau pinggiran laut. Sedangkan di perkotaan, olahraga ini biasa dilakukan di kolam renang yang dibuat khusus. Renang yang biasa dilakukan sebagai hobi, olahraga rutin, ataupun refreshing semata dalam dunia profesional sering dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan resmi. Nomor-nomor gaya renang yang diperlombakan meliputi renang gaya bebas, kupu-kupu, dada, dan renang gaya punggung meliputi jarak 50 meter, 1500 meter. Pengertian renang. Secara sederhana, pengertian renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air. Selain itu, sebagai jenis olahraga, terdapat juga beberapa definisi renang sebagai berikut. 1. Kosio Dwijowinoto 1979. Renang adalah cabang olahraga yang diajarkan pada semua umur, baik anak-anak maupun dewasa. Bahkan bayi dan yang baru berumur beberapa bulan juga dapat diajari berenang. 2. Arma Abdoilah 1981. Renang merupakan suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik air tawar maupun air asin atau laut. Renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan. Temukan tulisan tentang berenang pada sebuah dinding batu di dalam gua adalah bukti adalah aktivitas berenang di masa lalu. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris. Pada tahun 1837, hanya ada 6 buah kolam renang di kota. Sejak itu, renang semakin populer, bahkan pada tahun 1869 munculnya beberapa asosiasi olahraga renang. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Ciampelas pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Teknik dasar renang. Ada banyak gaya berenang yang dikenal saat ini, akan tetapi sebelum mempelajari berbagai macam gaya berenang, ada beberapa teknik dasar yang perlu Anda kuasai, yaitu bernapas, menggunakan, dan meluncur. 1. Teknik pernapasan. Kemampuan mengatur napas adalah kunci berhasilnya seorang perenang. Untuk melatihnya, berdirinya di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat, masukkan kepala ke dalam air, lalu hembuskan napas melalui hidung. Latihan pernapasan ini sebaiknya Anda lakukan beberapa 10 hingga 15 kali. Setiap selesai melakukan gerakan atau latihan, ulangi latihan tersebut secara rutin sampai Anda memukai irama sendiri. Teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung adalah mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada 2 posisi mengapung yang perlu Anda kuasai, yaitu mengapung dalam posisi terlentang dan mengapung berdiri. Teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air untuk melakukan turunlah ke kolam yang dengan dangkal dengan berdiri dengan membelakangi dinding kolam.
Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Macam-macam gaya renang. Berenang dapat dilakukan dengan beberapa macam gaya, di antaranya gaya katak, gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Seperti apa dan bagaimana cara berenang dengan gaya-gaya tersebut? Berikut ini penjelasan mengenai gaya berenang menurut Federasi Renang Internasional. Gaya katak, gaya dada. Gaya berenang yang satu ini dinamakan gaya katak karena gerakannya persis seperti gerakan katak saat berenang. Dalam gaya dada, tubuh di posisi secara stabil seperti merangkak di permukaan air, dikombinasikan dengan gerakan kaki dengan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air, sedangkan kepala di belakang naik turun dari dalam ke permukaan air, sehingga Anda dapat melihat ke depan ketika berenang. Gaya bebas. Sesuatu namanya gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu dibandingkan gaya berenang lainnya. Gaya bebas adalah membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang. Gaya punggung. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh telentang. Gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 dan merupakan hasil pengembangan dari gaya dada. Gaya renang paling baru ini termasuk cukup sulit dipelajari. Selain itu, untuk berenang dengan gaya kupu-kupu, Anda harus memilih tenaga yang cukup kuat. Prasarana olahraga renang. 1. Pakaian renang. 2. Pelampung. 3. Kacamata renang. 4. Kolam renang. 5. Lintasan. 6. Pencatat waktu. 7. Balok star. Peraturan renang. Dalam sebuah perlombaan renang, terdapat aturan-aturan yang wajib ditaati para perenang, dan jika dilanggar, perenang yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi. Beraturan renang yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. 1. Saat perlombaan akan dimulai, wasit start meniup peluit panjang sebagai aba-aba bagi para perenang untuk naik ke balok start. Kedua, perenang harus berada dalam posisi start setelah wasit start memberikan aba-aba sip. Ketiga, posisi start untuk nomor renang yang dimulai dari atas blok start adalah badan membungkuk ke arah air dengan lutut sedikit ditekuk. Perenang boleh mulai melompat ketika pistol start sudah ditembak. Perenang harus telah berada pada lintasan masing-masing sesuai hasil undian atau keputusan panitia lomba. Perenang tidak boleh mengganggu peserta lain dengan cara memotong lintasan atau cara lain yang menyebabkan pelanggaran. Jika pelanggaran mengancam kesempatan seorang peserta untuk menang, ketua pertandingan berkuasa untuk mengizinkan peserta tersebut mengikuti lomba kembali pada babak berikutnya. Untuk semua nomor pertandingan, perenang harus menyentuh ujung kolam saat renang. 1. Menghilangkan stres. 2. Meningkatkan stamina tubuh. 3.
meringankan sakit dan nyeri. 4. Baik untuk ibu hamil. 5. Baik untuk penderita kanker payudara. 6. Mencegah obesitas. 7. Sarana bermain dan rekreasi. 8. Menghilangkan rasa takut terhadap air. 9. Menumbuhkan sikap positif. 10. Meningkatkan kemampuan sosial.